Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifa halukum jami'an? Semoga anak-anakku Al-Khawarizmi senantiasa sehat. Berjumpa lagi ya dengan Teacher Iim. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa Wahid Isnin Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala sesuatunya harus kita awali dengan doa atau niat karena Allah. Semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 4F, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 3 dan 4. Sekarang, anak-anak siapkan buku paketnya. Ayo, sekarang buka buku halaman 101. Di situ ada kisah tentang Ahmad Numan, sang arsitek 1000 masjid. Ibu beri waktu 5 menit untuk anak-anak membacanya. Selesai, waktunya sudah habis. Sekarang kita simpulkan mengenai usaha yang dilakukan Ahmad Numan dalam meraih cita-citanya menjadi seorang arsitek. Ayo, apa kesimpulannya? Ya, Ahmad Numan adalah seorang arsitek legendaris yang mendedikasikan hidupnya untuk mendesain bangunan masjid dengan niat karena Allah. Meskipun banyak orang yang mengkritik, ia tetap menghasilkan karya-karya terbaiknya. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Masing-masing umat beragama memerlukan tempat ibadah. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk yang khas. Di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Yang pertama yaitu tempat ibadah masjid, yaitu tempat ibadahnya umat Islam. Nah, yang kedua yaitu tempat ibadah gereja katedral Katolik, yaitu bagi umat Kristen Katolik. Yang ketiga yaitu gereja Protestan, yaitu untuk umat agama Kristen Protestan. Nah, yang keempat ada kelenteng. Nah, kelenteng itu tempat ibadahnya umat Konghucu. Kemudian ada pura. Nah, pura ini tempat ibadahnya umat Hindu. Nah, yang terakhir yaitu vihara. Vihara ini tempat ibadahnya agama Buddha. Selain memiliki keragaman budaya dan agama, Indonesia juga memiliki keragaman sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kekayaan alam Indonesia melimpah, tetapi persebarannya tidak merata. Berikut persebaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. A. Pertanian dan perkebunan. Anak-anak bisa membacanya ya. Di situ ada tabel persebaran hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam hasil bumi, antara lain padi, jagung, dan kedelai. Nah, Pulau Jawa merupakan sentra tanaman padi dan palawija. Perkebunan di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan, antara lain teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. B. Peternakan. Hewan ternak adalah hewan yang dikembangbiakan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan hasilnya. Hewan ternak yang dibudidayakan antara lain sapi, kambing,
kerbau, kuda, dan domba. Nah, berikut adalah daerah-daerah penghasil utama hewan ternak di Indonesia. Anak-anak bisa membacanya di halaman 106. B. Peternakan. Hewan ternak adalah hewan yang dikembangbiakan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan hasilnya. Hewan ternak yang dibudidayakan antara lain sapi, kambing, kerbau, kuda, dan domba. Nah, berikut adalah daerah-daerah penghasil utama hewan ternak di Indonesia. Anak-anak bisa membacanya di halaman 106. Poin C. Kehutanan. Sumber daya hutan yang dimanfaatkan oleh manusia yaitu kayu dan rotan. Kayu banyak dihasilkan dari Pulau Kalimantan dan Papua. Berikut ini daerah-daerah penghasil kayu di Indonesia. Ada Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Lebih lengkapnya anak-anak bisa membacanya ya di buku paket. Halaman 106. Poin C. Kehutanan. Sumber daya hutan yang dimanfaatkan oleh manusia yaitu kayu dan rotan. Kayu banyak dihasilkan dari Pulau Kalimantan dan Papua. Berikut ini daerah-daerah penghasil kayu di Indonesia. Ada Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Lebih lengkapnya anak-anak bisa membacanya ya di buku paket. Halaman 106. Selanjutnya anak-anak buka buku halaman 107. Ada kisah atau cerita tentang sosok Susi Pujiastuti. Anak-anak bisa membacanya ya. Kita simpulkan secara bersama-sama cerita pengalaman Ibu Susi Pujiastuti. Mimpi bukan sekedar bunga tidur, dengan doa dan harus dikejar. Inilah kata-kata Susi Pujiastuti. Ibu Susi merupakan sosok yang mandiri dan pantang menyerah. Beliau telah berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan, khususnya daerah Pangandaran. Kita bisa meneladani sosok beliau. Berikut adalah puisi tentang meraih mimpi. Halaman 109. Anak-anak bisa mempraktekkan atau membacanya ya. Setelah membaca puisi tadi, kita akan belajar tentang tanda jeda untuk menentukan irama dan tanda intonasi. Nah, tanda jeda itu ada 3. Ada garis 1, garis 2, dan garis 3. Garis 1 memiliki arti berhenti satu ketukan untuk menyatakan satu makna frasa. Kemudian garis 2 berhenti 2 ketukan untuk menyatakan satuan makna kalimat. Jadi kalau 2 garis itu kalimat ya. Nah, garis 3 itu berhenti agak lama atau 3 ketukan untuk menyatakan satuan paragraf. Kemudian tanda intonasi. Situ ada tanda suara perlahan seperti berbisik, kemudian suara perlahan, terus sangat keras, sangat pendek, tekanan agak miring. Nah, itu adalah tanda-tanda intonasi dalam sebuah puisi. Indonesia memang kaya dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Perikanan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam tambang. Nah, ini adalah gambar persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia pada peta. Anak-anak bisa mengamati atau melihatnya ya. Di situ ada simbol-simbolnya, terus ada namanya. Anak-anak bisa mengamati dan melihatnya. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu barang tambang adalah timah.
Biji timah merupakan hasil dari pelapukan batuan granit. Biasanya timah digunakan dalam pembuatan kaleng. Biji timah yang diolah lebih lanjut menjadi logam timah ini biasanya digunakan sebagai pembungkus permen, rokok, atau coklat karena logam timah tersebut tipis menyerupai kertas. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu barang tambang adalah timah. Biji timah merupakan hasil dari pelapukan batuan granit. Biasanya timah digunakan dalam pembuatan kaleng. Biji timah yang diolah lebih lanjut menjadi logam timah ini biasanya digunakan sebagai pembungkus permen, rokok, atau coklat karena logam timah tersebut tipis menyerupai kertas. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Setiap agama memiliki hari perayaan agama dan tujuan merayakannya. Hari agama berkaitan dengan hari perayaan dan berkaitan dengan kelahiran orang-orang suci. Contohnya, yaitu 1. Hari Raya Galungan yang dilakukan umat Hindu adalah memperingati terciptanya alam semesta beserta isinya dan kemenangan Dharma melawan Adharma. Kemudian contoh yang kedua yaitu Hari Raya Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirayakan umat Islam untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai. Ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Kita hari ini belajar tentang apa saja? Ya, meneladani sikap giat berusaha meraih cita-cita dari cerita pengalaman Ahmad Numan dan Ibu Susi Pujiastuti. Kemudian kita belajar tentang tempat ibadah umat beragama di Indonesia. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ya, ada 6. Kemudian kita belajar juga tentang persebaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Selanjutnya kita belajar tanda jeda dan tanda intonasi dalam puisi. Terus persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Kemudian kita belajar juga barang tambang yaitu timah contohnya. Nah, yang terakhir kita belajar tentang hari raya agama yang ada di Indonesia. Wah, anak-anakku Al-Hawarizmi hebat. Luar biasa sudah menyimak pembelajaran hari ini. Untuk melihat sampai mana sih anak-anak memahami pembelajaran kali ini, anak-anak kerjakan tugas. Tuliskanlah 6 agama yang diakui di Indonesia beserta tempat ibadah dan kitab sucinya di halaman 114. Jika sudah selesai, anak-anak kumpulkan di GCR. Usahakan mengumpulkan tugas tepat waktu. Akhirnya selesai sudah pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kata-kata yang salah, teacher mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu yang dapat teacher sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.